Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Oke teman-teman, yang teman-teman tentunya sudah bisa melihat. Nah, apa yang kita vlog? Nah, ini adalah produk dari Lenovo ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Sepertinya nggak produk baru. Emang bener ini nggak produk baru ya teman-teman. Ini adalah produk second. Nah, dan menurut saya ini adalah cukup worth it asalkan kita mengupgrade-nya ya. Nah, di sini kita sudah siapkan, kita sudah upgrade dengan SSD ya. Ini adalah merupakan laptop kencang, hemat dan cocok digunakan untuk multimedia, game grafis kelas entry level. Nah, sekuat apakah produk ini kalau dikomparasikan dengan teknologi yang saat ini ya. Nah, yang sekarang saat ini masih bermunculan. Nah, itu adalah nanti kita akan bandingkan dengan produk yang masih dipasarkan di saat ini ya, baik dari Asus, Acer dan Lenovo, dan HP itu masih dipasarkan di tahun 2022. Dan sebelumnya produk itu adalah setara dengan Intel yang 2018 sampai sekarang. Nanti kita lihat ya seperti apakah di teknologi ini. Nah, ini merupakan laptop yang murah ya. Jadi buat teman-teman kalau menginginkan produk yang sangat murah namun teknologinya cukup lumayan kencang dan bisa digunakan untuk grafis, solusinya adalah AMD. Nah, itu tidak hanya grafis saja, buat teman-teman yang suka hiburan game baik offline maupun online ya. Nanti kita uji di produk ini. Oke, sambut saja di Lenovo dengan IP330, ThinkPad 330, cukup slim ya teman-teman. Dimana produk ini adalah menggunakan teknologi dengan AMD A9 dengan 9425, di mana produk ini yaitu mempunyai TDP 15 watt. Dan ini merupakan kategori laptop dengan dual core prosesor, dual thread ya kan kawan. Jadi nanti kalau diuji dengan renderan itu untainya adalah 2. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah gigahertznya yaitu dari 3,1 up-nya sampai ke 3,7 GHz prosesor ya teman-teman. Oke, dan kemudian di sini karena AMD biasanya di sini ada bawaan. Nah, ini adalah bawaan dalam prosesor tersebut. Nah, ini menggunakan VGA dengan Radeon R5. Dengan Radeon R5 dan VRAM-nya berapakah nanti kita akan lihat di pengujian game. Nah, jadi produk ini nanti kita di samping kita tes dengan benchmark nanti nilainya berapa dan kita komparasikan, nanti kita uji dengan game. Dan adapun game yang kita uji adalah game offline yang cukup lama namun masih asik digunakan dan bisa di-upgrade di permainan-permainan sekarang ya teman-teman. Dan kemudian untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan RAM 4 GB DDR4. Jadi cukup tergolong baru, tidak ketinggalan zaman ya. Kalau DDR3 mungkin bisa dikatakan ketinggalan zaman. Di sini bisa di-upgrade levelnya sampai 16 GB, terdapat satu slot di dalamnya. Jadi buat teman-teman kalau mau meningkatkan kinerjanya silahkan di-upgrade atau tambahkan RAM. Nah, di sini seperti yang tadi kita ulas, nah kita sudah mendongkraknya murtad ya dari awalnya, di mana di sini adalah menggunakan harddisk 1 tera, kita sudah rubah dengan SSD 256 dengan seri SATA. Apakah ini NVMe bisa? Tidak bisa. Di sini tidak ada slot NVMe ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum kedapatan laptop barunya, secondnya di sini bisa di-upgrade. Kalau tidak menggunakan SSD pastinya lemot. Nah, nanti kita akan lihat di hasilnya pengujian dari startupnya. Oke, yang selanjutnya setelah RAM kita bahas, selanjutnya adalah di sini menggunakan LED 14 in IPS ya. Ini anti glare ya teman-teman. Dan bezelnya tidak jadul-jadul amat, lumayan tipis ya. Ini tidak kita akan ukur karena kita mereview produk lama apakah cukup worth it atau menyenangkan di saat ini. Ini bezelnya ya, bezelnya cukup lumayan tipis dan ini bisa struktur engselnya itu bisa sampai ini 180 derajat ya teman-teman. Nah, oke. Dan produk ini keyboardnya cukup lumayan empuk. Jadi ini cukup slim ya. Jadi kekinian, tidak berat-berat. Jadi kalau laptop yang biasanya tahun 2012-an itu agak tebal-tebal. Nah, ini di produk dikeluarkan di tahun kisaran 2018-an. Ini cukup tipis dan empuk ya teman-teman. Nah, ini kisaran berapa? Kalau ditimbang-timbang itu kisaran 2 kilo ya teman-teman ya. Tidak begitu berat-berat amat. Jadi enak buat dibawa kerja, sekolah atau kuliah ya teman-teman. Kalau di Bukalapak jadi nggak berat-berat amat ya kan, karena untuk packingannya mungkin bisa dikatakan 5 kilo sudah sama pengamannya ya teman-teman. Dan kemudian untuk sisi konektivitasnya di sebelah kanan itu bisa dilihat seperti ini ya teman-teman ya.
Ini cuma DVD saja, jadi ini tidak ada USB. Oke, yang sebelah sini bisa dilihat. Nah, ini di sini ada untuk tempat chargernya masuk, line in line out. Terus di sini terdapat RJ45, terus di sebelah sini ada HDMI, dan di sini ada 2 USB. Jadi ini mempunyai kelemahan ya. Seandainya teman-teman memiliki modem di sini pasti kesulitan kalau pakai USB ya teman-teman. Nanti kita dekatkan, itu bisa dilihat untuk perjalanannya. Terus juga terdapat ini tempat card reader ya untuk USB kelas 10 atau yang suka foto-foto dimasukkan sini bisa, tapi tidak menjadi satu saja, bukan satu saja yang ini ya. Jadi artinya kalau teknologi yang baru ada Bluetooth, nah ini bisa. Nah, di sini di samping ada card readernya di sini, memory cardnya di sini ada Bluetooth. Jadi buat teman-teman kalau punya foto yang zaman sekarang itu bisa di share ya, pakai HP share lewat sini lewat Bluetooth. Jadi cukup lengkap, tidak hanya Bluetooth saja, di sini juga di samping Bluetooth terdapat WiFi yang cukup lancar, standar WiFi tentunya, bukan WiFi 6 ya. Terus kemudian di sini terdapat webcam. Jadi buat teman-teman yang suka daring untuk atau kerja online atau mungkin kencan dengan teman jarak jauh, bisa melalui sini ya. Ini webcamnya dan cukup lumayan untuk kelas kategori entry level di seri Lenovo ini dengan IP330, dimana itu bisa dilihat hasilnya itu untuk pengujiannya adalah tidak nge-lag ya, atau cukup lumayan. Jadi ini menurut saya adalah bagus kalau disandingkan dengan kompetitor kita yang seri A4 seperti Asus ya. Mungkin Lenovo yang setelah ini juga sama, itu agak patah-patah. Ini masih bagus. Jadi kalau mau membandingkan, kalau dibandingkan dengan Asus yang A9 bagaimana? Tunggu di vlog-vlog kita setelahnya. Kalau nge-vlog baru mungkin sudah cukup banyak ya. Kita akan vlog produk seri yang cukup lama namun asik ya. Ini kalau dilihat dari fisiknya berapa persen teman-teman. Nah, ini fisiknya kisaran 95% dan untuk fisik LCD-nya kisaran 80%. Jadi cukup lumayan ya. Terus ke baterainya. Nah, melihat baterainya di sini, kalau saya lihat di indikatornya adalah di sini sekitar 6 jam, tapi saya berani mengasumsikan di sini kalau digunakan dengan metode yang hemat kisaran 4 jam ya. Kalau misalnya lebih ya bonusannya sendiri ya teman-teman. Nah, ini perkiraan saja karena kita juga belum mengetes secara panjang, secara durasi panjang, tapi indikator saja. Jadi dari indikator itu semua juga tergantung pemakaian. Jadi kalau teman-teman menggunakan game tentunya lebih boros ya, tapi kalau nge-game itu lebih bagus dengan charger. Nanti kita akan buktikan ya teman-teman. Oke, dari sisi sini sudah. Terus sekarang dari sisi webcam sudah. Ini sisi kipas ya teman-teman. Nah, ini pembuangan kipas. Nah, di sini ada di depan ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada di sini. Mungkin nanti kita detailkan. Nah, ada di sini sama bawah. Nah, ini sirkulasinya ya. Terus saran saja ya, kalau mau keyboardnya awet jangan kasih itu tempelan pelindung keyboard, itu malah kurang bagus ya. Kalau kan mungkin bisa merusak juga. Ini pengalaman kita ya. Jadi walaupun itu menghilangkan debu, tapi panasnya itu kan kadang keluarnya kan di sini juga ada yang di keyboard. Jadi kurang bagus. Itu saran kita. Oke, cukup lumayan ya. Terus apa lagi ya? Speakernya ya. Speakernya di bawah, ini kanan kiri. Jadi kelemahan dari speaker kanan kiri itu seperti yang sering kita vlog, dimana kalau di bawah ini kita harus benar-benar bersih ya. Misalnya bu guru atau kantoran atau mungkin admin, di sini ada staples, nah itu bisa nempel di sini ya karena mengandung unsur magnet. Tidak hanya staples saja, debu-debu ya. Jadi ini akan memberikan dampak yang kurang baik di jangka panjang atau merusak dari speaker sendiri. Jadi tip untuk mengawetkan speaker salah satu jaga kebersihan di bawah ya. Terus kemudian jangan kenceng-kenceng. Jadi kalau mau teman-teman menghidupkan itu paling enggak jangan 100% ya, 80% apa pun suka house. Nah, itu musik-musik DJ. Nah, seperti itu mending teman-teman pakai headset atau pakai speaker system yang besar ya. Karena di sini sudah dibekali dengan untuk jack audionya. Jadi di sini ada ya teman-teman ya. Oke, tidak minusnya apa? Ini tidak minusnya. Kekurangan di sini kalau saya adalah kalau dibandingkan sekarang adalah model backlight. Dari sini keyboardnya tidak backlight ya teman-teman ya. Ini masih biasa-biasa saja. Namun cukup keren dan cukup kalau dibawa kuliah mahasiswa, kantoran juga cukup keren atau cukup asik ya. Tidak ngisi-ngisi istilahnya ini bukan berarti kita jaga gengsi, tapi kadang juga status sosial itu perlu. Jadi kadang dengan kepedean itu juga kita akan semangat ya teman-teman. Jadi ini intinya pokoknya keren lah, enak.
jadi nggak begitu berat. Kalau buat kuliah juga cukup lumayan ya. Untuk kelas-kelas multimedia, grafis dan rancang banget untuk entry level ini cukup cocok, dan kita sudah kasih software di sini. Tenang saja buat teman-teman kalau yang menginginkan produk ini sudah kita kasih Premiere Pro. Mungkin kalau Filmora ya nyusul saja. Ini kelas Premiere Pro yang kita masukkan 2014, dan terdapat juga Corel, Photoshop, dan kita tambahkan di sini adalah program game-gamenya ya, atau penambahan hiburannya. Nah, sebagai penutup kita akan evaluasi. Oke teman-teman ya, sudah sekiranya. Nah, sekarang kita akan evaluasi. Setelah nanti evaluasi kita akan perlihatkan harganya sekitar berapa ya teman-teman, dan kalau dibandingkan dengan sekarang kisaran laptop seperti apa. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas dari prosesornya dulu, yaitu di seri AMD dengan A9 9425, yaitu dimana dia adalah dual core prosesor, dual thread ya. Dia dari GHz 3,1 up sampai 0,37 GHz. Nah, dia adalah DDP-nya 15 watt. Nah, produk ini kita uji dengan Cinebench R15. Nah, dari hasil pengujian, nah di sini adalah mendapat nilai sekitar, kita lihatkan dulu ya kan kawan. Ini adalah terot. Ya, itu bisa dilihat untuk hasilnya, yaitu adalah 123 CB ya teman-teman. Itu bisa dinikmati prosesnya. Dia proses rendernya dengan Cinebench R15 dia adalah 123 CB. Nah, kalau seandainya dikomparasikan dengan Intel, ini setara dengan apa ya teman-teman, dan nggak beda jauh ya. Nah, ini kan kita ulas seperti yang kita uji. Nah, ini adalah setara dengan kisaran Intel N4000 ya, Intel Celeron N4000 atau N4020, dan prosesor ini masih diketemui di tahun sekarang ya. Walaupun ini merupakan prosesor yang lahir lama ya, dari N4000 kisaran 2018, teman-teman bisa cek sendiri ya, itu kisaran 2018an. Nah, sekarang juga masih melahirkan di seri-seri tahun 2022 ya. Karena kenapa? Di produk-produk baru yang sekarang ini kalau mengikuti dari prosesor teknologi yang terdepan, ini agak berisik ya karena pinggir jalan. Kalau mengikuti perkembangan yang terdepan, itu mesti harganya laptop jadi lebih mahal ya kan kawan, dan masih bertahan ya. Ini di sini di N4000 dikeluarkan di tahun 2021, dan ada yang masih diperjualbelikan barunya di tahun 2022 ya teman-teman ya. Ini adalah kisaran dari pengujian prosesornya. Terus kemudian kita tes ya di sini bersamaan dengan prosesor dan GPU. Di sini bawaannya adalah grafik processor unit, itu adalah dengan R5. Nah, kita menguji di PES 2017, dan ini masih asik dimainkan di sekarang ya. Itu bisa kita perlihatkan di settingan, dengan itu bisa dilihat ya, itu settingannya 1366 x 768 HD. Terus kita lari lagi, itu settingannya adalah kita perlihatkan di VGA nya, kita cek ya kan warna. Di situ bisa dilihat untuk GPU-nya, yaitu dia kepotong berapa? Ini kepotong RAM ya, memotong RAM dari 4 GB menjadi 3,4 atau kepotong 0,6 ya kan kawan untuk memori RAM-nya. Nah, kemudian nilainya di sini adalah VRAM dari VGA tersebut di R5 adalah 512, dan share-nya di itu PS 2017 adalah sampai 1,7 pada 2 GB ya, 1,7 GB. Jadi ini share-nya ya. Jadi 512 VRAM dan share-nya 1,7 GB. Nah, kita coba memainkan ya produk ini ya. Di sini adalah mendapat nilai 60 fps ya, itu bisa dilihat perjalanannya. Untuk fps-nya dia mendapatkan 60 fps dengan setting, itu bisa dilihat ya, kita tadi kalau dulu semua ya, cukup keren, dan ini cukup masih asik dimainkan sekarang. Nah, teman-teman bisa mencari upgrade-nya, upgrade pemainnya ya teman-teman ya. Dan ini merupakan laptop yang cukup hemat dan bisa diandalkan ya di tahun sekarang ya, dan cukup ramah murah, cukup murah ya untuk second-nya. Terus kemudian untuk RAM-nya di sini tadi kan dikasih 4 GB ya kan, itu bisa dilihat di menjalankan di PES 2017 itu kisarannya adalah 2,7 ya sampai 3. Itu lebih stabil ke 2,7, itu adalah datanya. Dan kemudian untuk prosesornya suhunya adalah kisaran 90
persen ya, 9 naik turun ya, 90% naik turun dimainkan di seri ini ya. Dan keunggulan dari prosesor ini dibandingkan dengan A4 itu dibandingkan dengan sebelumnya, ini adalah ada settingannya ya. Settingannya ada dari, itu bisa dilihat dari low, yang kita lihat di 720p ada low, ada medium, dan ada high. Nah, di sini adalah keunggulan dari A9. Di samping gigabyte-nya gede ya teman-teman. Yang selanjutnya kita uji juga di game yang agak tinggi dan lebih tinggi dari ini, di Battlefield yang itu bisa dilihat sepertinya. Itu bisa dilihat untuk pengujian yang medium itu bisa dilihat. Nah, itu tonton itu. Nah, itu FPS-nya agak menurun ya, 20, pokoknya 20, 23. Nah, terus setelah itu kita merubahnya, karena ini kurang cukup baik ya, terus kita merubahnya dengan settingan low. Nah, itu bisa didapat kisaran 30 naik turun, dan kadang 20, 25, 30 itu bisa dilihat tersebut. Dan kalau dinilai apakah game produk ini bisa cocok digunakan, kalau menurut saya bisa ya, namun tidak begitu bagus. Nah, teman-teman harus menambahkan upgrade-nya. Samping tadi kita upgrade SSD, RAM-nya ini harus ditambahkan yang menjadi 8 GB. Supaya apa? Supaya RAM-nya itu meningkat, dan ketika RAM-nya meningkat pasti digunakan game lebih baik. Dan solusi yang selanjutnya adalah dilihat bawahnya itu adalah dikasih kipas. Jadi tadi kan standar saja, jadi kalau dikasih kipas pasti buat bermain Battlefield 3 lebih baik. Nah, apakah untuk game online baik? Nah, sekiranya kalau dia bisa buat PES 2017 dan Battlefield 3 game online pasti baik ya. Tentunya sesuai dengan kelasnya. Teman-teman bisa mencoba sendiri atau menonton dari channel-channel yang pernah di review di channel-channel lainnya ya, selain dari produk kita ya. Oke, terus kita beralih ke kinerja dari penyimpanan storage ya. Di sini tadi kita sudah murtakan menjadi SSD. Nah, kita uji di sini dengan menggunakan SSD NVMe, dengan menggunakan SSD SATA, dengan 256 GB. Nah, itu kita melakukan pengujian membuka Windows ya, atau start Windows awal, startup. Nah, itu dihasilkan kisaran 28 detik. Nah, itu bisa dilihat ya, itu itu 28 detik ya, cukup lumayan. Kalau dibandingkan dengan disk, bisa dibandingkan sendiri. Yang jelas kalau disk itu lebih lemot ya, lebih lama ya, lemotnya lebih lama. Dan keuntungan dari SSD ini juga, teman-teman kalau suka dengan namanya multitasking atau menjalankan program secara bersamaan, nah ini tidak mengurangi banyak tenaga ya, persentasenya cukup sedikit. Jadi ada pertanyaan ya, pernah ada pertanyaan, kok sering lemot? Nah, itu yang mengakibatkan lemot itu kalau prosesornya udah jalan tapi hadisnya gondeli 100% itu tidak baik. Nah, SSD menjadi solusinya. Jadi SSD itu digunakan untuk mempercepat program, multitasking dan mempercepat program. Juga bisa mempercepat dari jalannya rendering. Kalau jalannya rendering itu 100% hadisnya pasti akan terhambat. Ibaratnya motor sudah jalan tapi motor salah ini dadung. Nah, itu SSD hadisnya seperti itu. Jadi untuk sekarang kan Windows yang 10 yang zaman sekarang itu wajib menggunakan SSD kalau mau mengalami kenyamanan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita uji setelah Battlefield, terus apa ya, sudah ya sekiranya dari kita itu untuk GPU-nya kita sudah tes ya. Untuk selanjutnya apa, kita akan membandingkan ini tadi sudah setara apa. Yang jelas kalau yang baru sekarang di harga kisaran 5 jutaan ya teman-teman ya, bisa 4 sampai 5 jutaan. Dan ini kalau saya kenanya sampai berapa, ini adalah di kisaran 3 jutaan ya. Tapi kalau barunya itu baru bukan seri ini. Jadi kalau teman-teman mencari Celeron pasti tidak mendapat performa seperti ini, tentunya khususnya di game, karena di sini sudah dibekali dengan R5 ya. Pilihannya terserah jenengan ya. Ini adalah kisaran harga ditawarkan di kisaran 3 jutaan musik ya. Dan laptop ini kalau ditanya harganya berapa ya, laptop yang slim kencang Lenovo IDV320, nah ini ditawarkan di harga 3 jutaan. Teman-teman bisa menikmati grafis multimedia dan game. Dan jangan khawatir teman-teman, di sini sudah kita install aplikasi yang memudahkan jenengan langsung main ya. Ada Premiere Pro, dan juga kalau request Filmora juga bisa. Ada desain Photoshop di sini karena memang menggunakan SSD, jadi kalau kinerja cepat itu lebih cepat ya pakai SSD. Ada Corel juga. Pokoknya harga kisaran 3 jutaan ya. Kalau mau minat silahkan datang ke toko kami untuk wilayah terdekat, atau kalau enggak, kalau udah jauh bisa ke Tokopedia atau Bukalapak. Mungkin sekiranya dari kita.
Semoga bermanfaat di video kita. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.